Assalamualaikum, selamat datang teman-teman. Selamat bergabung di kuliah organisasi komputer. Pada kuliah ini kita akan membahas dasar-dasar mengenai arsitektur komputer dan organisasi komputer. Dilihat dari sudut pandang bahasa pemrograman C dan assembly, diharapkan setelah teman-teman mengikuti kuliah ini, teman-teman akan dapat menggunakan pemahaman ini dalam mendevelop program ataupun sistem komputer. Selamat mengikuti. Ketika kita membahas tentang kuliah yang berhubungan dengan ilmu komputer, ya, computer science ataupun teknik komputer, kita akan akrab dengan istilah abstraction atau abstraksi. Ya, ini adalah satu konsep yang membuat analogi atau ilustrasi ya dari satu proses yang terjadi di dunia nyata ke dalam konsep ya atau abstrak. Biasanya kuliah computer science CS atau computer engineering CE ini itu akan menitik beratkan pada abstraksi. Misalkan kita kenal ada macam-macam abstract data types, ya, jadi kita kenal ada yang namanya data types, tipe data, ada juga abstract data types atau tipe data abstrak. Kalau misalkan data type ini yang sudah ada di komputer ya, sudah ada di mesinnya, ya, integer misalkan gitu, floating. Tapi kalau yang tipe data abstrak ini yang memang konsep yang dibuat gitu, seperti stack, queue, tree, dan sebagainya. Ya, kita kenal juga konsep abstraksi yang berkait dengan asymptotic analysis atau complexity analysis. Ini misalkan big O notation ya, seberapa kompleks bisa. Misalnya n cube atau n square dan seterusnya. Nah, tapi abstraksi ini itu memiliki keterbatasan ya, di mana ketika kita berhadapan dengan bug ya, terutama yang terkait dengan implementasi gitu, sehingga tidak cukup hanya memahami abstraksi dari sistem saja, tapi kita juga perlu ada pemahaman mengenai implementasi dari sistem tersebut. Ya, jadi diharapkan dari kuliah ini teman-teman itu nanti bisa menjadi developer atau programmer yang memiliki pemahaman lebih mendalam ya mengenai apa yang terjadi di belakang proses yang sedang berjalan gitu. Dan ini juga nanti berguna sebagai persiapan teman-teman kalau ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya dari ilmu komputer atau teknik komputer ya, bisa ke arah desain untuk compiler, untuk operating system, untuk jaringan, arsitektur, embedded system, dan lain-lain. Jadi ada beberapa hal yang menarik terkait dengan implementasi yang bisa jadi agak berbeda dengan bayangan kita, ya. Kan yang pertama di sini adalah bahwa ints are not integers, floats are not reals. Jadi integer itu belum tentu bilangan bulat seperti yang kita kenal integer, bilangan bulat ya. Float juga belum tentu bilangan real. Maksudnya gimana? Contoh, kita kenal kalau misalkan suatu bilangan, ya, misalkan diwakili dari variabel x ini mewakili suatu bilangan, kalau dikuadratkan, x kuadrat pasti lebih besar sama dengan 0 ya, kecuali dia bilangan imajiner. Kalau dia bilangan real, pasti ini benar. Tapi, kalau untuk float, ya, betul. Tapi kalau untuk integer, ya, contoh misalnya kita punya bilangan 40.000 dikuadratkan, 40.000 kali 40.000, itu 1,6 miliar. 1,6 miliar billion ya. Kalau misalkan 50.000 kali 50.000, ini kan harusnya secara matematik 2,5 miliar ya, 2,5 billion. Tapi kalau kita masukkan di sistem komputer, bukan di aplikasi kalkulator ya, kalau kita hitung pakai sistem gitu, menggunakan pemrograman yang ke sistem seperti C gitu, ini akan jadi error. Bukan error sih, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, malah bisa negatif. Kenapa? Karena secara default, kalau kita tulis 50.000 kali 50.000, sistem akan mengenali sebagai angka 32 bit. Kalau 32 bit sign, ya karena ini nggak ada keterangan, maka defaultnya adalah sign, bisa negatif positif. Maka rentang yang diterima itu adalah dari minus 2,2 miliar sampai dengan plus 2,2 miliar. Nah ini udah lebih. Makanya sistemnya jadi aneh hasilnya. Tidak sesuai dengan matematika yang umum kita kenal. Contoh lain, sifat asosiatif ya. Asosiatif itu kalau misalkan X tambah Y dalam kurung, kemudian tambah Z, apakah sama dengan X tambah
dalam kurung Y tambah Z. Kalau misalkan di unsigned dan signed, iya sama. Tapi kalau dalam float, ya itu belum tentu sama. Contoh, kalau kita punya 10 pangkat 20 ditambah minus 10 pangkat 20 tambah 3,14. Hasilnya 3,14, ini saling menegasikan. Tapi kalau misalkan kita rubah kurungnya 10 pangkat 20 ditambah, ini bilangan besar ya, 10 pangkat 20. Ditambah minus 10 pangkat 20 tambah 3,14, nah ini hasilnya nggak sama dengan ini. Gitu. Jadi tidak asosiatif, padahal secara matematika kan sederhana ya. Tapi implementasinya beda. Gitu. Nah, ini sini ada kartun ilustrasi tentang orang tidak bisa tidur ya. Kemudian dia menghitung domba, hitung domba supaya ngantuk. Ternyata dombanya setelah dihitung 1, 2, sampai banyak, sampai 32.000. Setelah 32.000, jadinya minus 32.000. Ya, muter kembali. Overflow istilahnya. Gitu. Jadi balik lagi minus. Jadi nggak habis-habis dombanya. Dia bingung ya. Kita akan lihat tentang sifat bilangan seperti ini. Jadi proses perhitungan pada komputer, pada sistem, komputer aritmetik istilahnya, itu belum tentu sama dengan aritmetik yang kita kenal biasa, ya, terutama di sifat-sifat matematiknya, gitu. Seperti tadi, kalau misalkan integer, dia memang memenuhi kaidah komutatif, asosiatif, distributif. Tapi kalau floating point enggak, ya. Jadi dia memenuhi kaidah yang istilahnya sifatnya ring, sedangkan floating point memenuhi kaidah yang sifatnya ordering, ya, urutan itu berpengaruh gitu. Jadi dia memenuhi kaidah matematik yang bagian monotonicity, ya, kemudian nilai dari tanda positif atau negatif, sehingga kita perlu paham nih, gitu. Abstraksi ini implementasinya di mana? Apakah berhubungan dengan integer, dengan floating, dengan apa? Gitu. Karena nanti kita akan menemui banyak isu atau masalah ya di implementasinya, itu kita harus memahami di belakangnya seperti apa. Hal menarik yang kedua, teman-teman perlu kenal dengan bahasa pemrograman assembly. Ya, ini bahasa pemrograman yang jarang sebenarnya dipelajari secara umum. Ya, ya bisa jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu assembly. Ya. Tapi assembly itu adalah bahasa pemrograman yang terkait dengan hardware. Ya, jadi dia berhubungan dengan compiler. Gitu. Sehingga teman-teman kalau memahami bahasa assembly, ya kenal dengan bahasa assembly, itu akan bisa memahami bagaimana eksekusi di level mesin. Gitu. Bagaimana suatu program yang sudah kita buat itu bekerja atau perilakunya bagaimana ketika ada bug. Gitu. Jadi di level mesin kita tahu bukan hanya di level user, di level pengguna. Dan juga itu akan berguna ketika kita ingin melakukan tuning dari performanya ya. Jadi kita ingin meningkatkan performanya, ya optimasi performanya, itu ini akan sangat berguna pemahaman mengenai bahasa assembly. Begitu juga dalam implementasi ya, ketika kita ingin berhubungan dengan operating system, misalkan ya, compiler, itu akan sangat membantu. Dan juga kalau kita ingin untuk security ya, itu menciptakan aplikasi yang mengcounter malware misalkan, jadi assembly itu juga akan berguna. Hal menarik yang ketiga, yaitu memori itu sangat penting. Ya, memori sangat penting. Jadi pertama kita harus pahami memori itu tidak tak terbatas. Ya, artinya dia terbatas. Ya, jadi memori itu harus di-manage, diatur, dan dialokasikan dengan benar. Gitu. Dan banyak sekali aplikasi yang membutuhkan memori. Jadi semuanya ingin pakai memori. Ya, memori kalau di laptop atau di komputer kita itu RAM ya, hanya ada berapa giga. 3 giga, 4 giga, ya, 8 giga, dan seterusnya. Sementara yang ingin pakai banyak sekali aplikasinya. Jadi harus diatur. Kemudian bug yang terkait dengan memori itu sangat berbahaya, ya, sangat mengganggu. Gitu. Karena dia bisa efeknya tidak langsung terlihat sekarang. Bisa aja bugnya sudah ada dan dia akan membuat error yang besar tapi nanti gitu karena masalah di memori ini. Kemudian performa dari memori ini tidak seragam. Ya, jadi ada yang dinamakan macam-macam memori itu, ada yang dinamakan cache memory ya, ada yang dinamakan virtual memory. Kemudian nanti ada memori hierarki, kita akan lihat di kuliah ini bermacam-macam memori dan dia performancenya ya itu tidak seragam. Sehingga kita perlu melakukan penyesuaian
Ya, kita perlu tahu yang mana yang cepat, yang mana yang lambat, sehingga nanti program kita itu bisa mengoptimalkan fungsi pemakaian dari memori tersebut. Contoh kalau misalkan bug ya yang terkait dengan memory reference nih. Kita di sini punya program ya. Program ini menampilkan output seperti ini ya, fun. Jadi kan dia punya input berupa integer ya. Kemudian di dalamnya ini ada struct, kemudian ditampilkan. Ini mungkin saya nggak bahas banyak di sini, hanya ilustrasi aja. Di mana ketika kita memasukkan inputnya itu 0, dia akan menampilkan 3,14 ya. 1 masih 3,14. Ketika 2 udah bukan 3,14 lagi. Gitu. Karena ini sebenarnya dirancang hanya punya 2 ya, array yang terdiri dari 2 elemen. Jadi 2 ini. Yang ini udah bukan, yang ini udah bukan, udah jauh banget. Yang 4 masih, yang ke-6 sudah segmentation fault. Ya. Jadi ada error di referensi memori. Jadi ketika memori mencoba mengakses yang bukan bagiannya dia. Nama bisa seperti ini ilustrasinya ya. Jadi bahasa C itu tidak ada pembatasan dalam akses memori. Kalau misalkan kita punya program yang mengalokasikan memori hanya 2 elemen, ya, kita bisa mengakses di luar itu tetap bisa, gitu. Secara bahasa C-nya bisa, tapi mungkin nanti di operating system yang akan menunjukkan error. Nah, contohnya ini sebenarnya hanya di sini nih, yang hanya. Tapi ketika dia masuk ke 3, 4, 5, 6 itu udah bukan, ya, udah bukan di sini, udah bukan yang kita harapkan. Kita mau bukan yang 3,14 lagi untuk fungsi yang tadi. Contohnya gitu. Jadi memori ini harus hati-hati. Dan seperti tadi disebutkan ya, pada bahasa C dan C++ itu tidak ada memory protection, tidak ada apa namanya pembatasan. Jadi kita bisa mengakses memori itu yang di luar dari alokasi kita juga bisa, gitu. Dan ini bisa mengakibatkan bug yang berbahaya karena efeknya belum tentu kelihatan sekarang. Nanti bisa jadi di masa depan baru terlihat. Ya, bahasa-bahasa pemrograman yang lain ada yang sudah menggunakan memory protection ya seperti Java, Ruby, Python ya. Itu sudah ada pembatasan memori. Tapi bukan berarti kita tidak perlu memakai bahasa C ini gitu. Karena banyak juga tools yang dapat membantu kita untuk bisa mendeteksi ini. Ya, dan bahasa C ini juga punya kelebihan karena dia dekat dengan assembly gitu. Jadi ya setiap bahasa pemrograman memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi dalam bahasa C ini yang perlu diperhatikan adalah ini ya, tidak ada memory protection. Hal menarik yang keempat, ada banyak hal ya yang mempengaruhi performa lebih dari sekedar kompleksitas ya big O notation yang tadi. Bukan hanya asymptotic complexity yang mempengaruhi performa. Ya. Faktor-faktor yang sifatnya konstanta pun juga berpengaruh. Gitu. Ini kita akan bahas lebih lanjut nanti mengenai performa ya. Ini ada contoh bagaimana metode akses memori itu mempengaruhi performa. Misalkan ini ada dua fungsi yang melakukan hal yang sama ya. Jadi dari suatu matriks 2048 kali 2048, kemudian dia mengakses kolom-kolomnya dulu baru ke baris-baris. Jadi kolom sampai habis ke ujung, kemudian baris yang baru ke ujung, kemudian baris yang baru sampai ke ujung kolom. Yang satu lagi kolom sampai habis, kemudian kolom berikutnya, kemudian kolom berikutnya, sampai baris yang terakhir. Ya, ini ternyata performanya bisa sangat berbeda. Jika dijalankan di prosesor i7 ya, Intel, yang ini sebelah kiri dia butuh waktu 4,3 milisecond. Sedangkan yang kanan itu membutuhkan waktu 81 milisecond. Ya. Sekitar 20 kali lipat. Yang sebelah kiri 20 kali lipat lebih cepat. Nah ini kita harus memahami hierarki dari memori ini. Karena memori itu punya perilaku yang harus kita pahami kalau kita ingin mengoptimalkan performanya. Ini adalah ilustrasi yang tadi dari fungsi copy IJ dan copy JI, ya, di mana yang satu itu jauh lebih cepat, gitu, jauh lebih cepat dalam implementasinya, ya, yaitu yang copy IJ ini ya, ini throughput megabyte per second,
itu bisa berkali-kali lipat dibandingkan kopi JI. Padahal ini melakukan hal yang sama. Tapi ketika memproses data, yang ini akan jauh lebih cepat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di hierarki memori. Kemudian hal menarik yang kelima, komputer itu tidak hanya tentang eksekusi program. Ya, komputer itu juga menerima input dan mengeluarkan output. Ya, ada data in, ada data out. Jadi input output ini itu sangat berpengaruh dalam kestabilan sistem dan performa sistem. Komputer juga berkomunikasi di jaringan dengan komputer lain. Jadi bukan hanya eksekusi program untuk dirinya sendiri. Ya. Kadang kita tidak menemui masalah ketika komputer mengeksekusi program, tapi ketika dia terhubung ke jaringan, maka banyak masalah yang muncul misalkan ya di level sistem. Sehingga ini juga harus diperhatikan. Jadi performa itu bukan hanya masalah eksekusi program saja. Gitu. Nah, kuliah organisasi komputer ini diharapkan bisa memberikan gambaran awal kepada teman-teman. Jadi teman-teman punya bayangan ya mengenai organisasi komputer dan dasar-dasar arsitektur komputer, sehingga nantinya itu bisa dibawa pemahaman ini untuk ke kuliah-kuliah lanjut. Ya. Ketika teman-teman ingin memahami lebih dalam, misalkan kalau yang di computer science ya, bagian kuning ini computer science, ya bagian ini electronic and communication engineering misalkan gitu ya, atau computer engineering di komputer di sini. Itu misalkan teman-teman mau desain compiler ya ke arah machine code gitu ya, ke arah operating system gitu, atau ke arah distributed system ya, programming concurrency ya, network programming gitu. Kalau teman-teman teknik komputer misalkan mau bawa ke digital computation, mau ke arsitektur, ya, mau ke embedded system dan seterusnya. Ya, ini uh, insya Allah berguna gitu pemahaman awal ini supaya teman-teman ada bayangan gitu, sehingga nanti diharapkan bisa menjadi bekal untuk teman-teman mendalami lebih lanjut mengenai sistem komputer karena sistem komputer itu luas. Ya, ini hanya baru awalnya dahuluan. Demikian overview dari kuliah organisasi komputer ini. Semoga teman-teman dapat mengikuti kuliah ini dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.